Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Khatalima rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat wal afiah, nikmatul iman wal Islam, sehingga bisa hadir dalam salat maghrib berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga ibadah salat maghrib kita, duduk kita di majlis ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita aturkan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatalima rahimakumullah, seperti biasa kita akan buka beberapa ayat-ayat Allah. Dan malam hari ini silahkan dibuka Al-Qur'annya bagi yang sudah pegang Al-Qur'an. Kita buka surat At-Taubah ayat 20. Kita sama-sama, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Barakallahu fikum jami'an. Khatalima rahimakumullah. Ayat ini kita akan bicara tentang hijrah. Kita akan lihat dari ayat ini tentang pesan-pesan hijrah. Karena momen kita masih dalam Muharram, ya, maka kita akan lihat apa pesan dalam ayat ini yang berhubungan dengan hijrah. Sebelum kita lihat, kita kaji tafsir ayat ini, kita lihat definisi atau makna hijrah. Apa itu hijrah?
Hijrah fil lughah dalam bahasa, secara bahasa hijrah itu berarti tarku, yaitu meninggalkan, atau intiqalu ilayhi an ghairi, berpindah kepada sesuatu dari sesuatu, itu hijrah. Atau tadi hijrah itu adalah meninggalkan atau berpindah kepada sesuatu dari sesuatu, intiqalu ilaihi an ghairi. Itu secara bahasa. Secara istilah, menurut istilah, hijrah itu adalah tarku ma nahallahu anhu. Hijrah itu adalah tarku ma nahallahu anhu, yaitu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah menurut para ulama. Jadi ada secara bahasa dan ada secara istilah. Dan ini yang harus kita pakai hari ini. Sebab kalau zaman Rasulullah hijrah itu pindah dari Mekah menuju Madinah, itu hijrah zaman Rasulullah. Hari ini enggak ada hijrah. Yang ada adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebut dengan hijrah. Dan itu berdasarkan hadis. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun." Yaitu orang-orang yang beriman. Ya, lihat ayat ini, perhatikan Allah sebut pertama ada beriman. Orang-orang yang beriman dan berhijrah. Wahajaru, dan mereka berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad. Ya, berhijrah dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Dengan apa mereka berjihad di jalan Allah? Bi amwalihim, dengan harta, benda, materi yang mereka miliki. Bi amwal, pertama dengan harta benda mereka. Wa anfusihim, yang kedua dengan jiwa raga mereka. Ya, dengan diri mereka. A'zamu darajatan 'inda Allah, ini adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan mendatangkan, akan menghadirkan, akan membuat mereka memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaikumul faizun, dan mereka inilah orang-orang yang dipastikan, ya, dipastikan oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Al-faizun, ya, keberuntungan, kesuksesan. Itu faizun itu banyak artinya. Keberuntungan, kesuksesan, kemenangan, itu faizun. Nah, dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau katakan alladzina amanu, siapa orang-orang yang beriman itu? Beliau katakan alladzina amanu, yaitu mereka-mereka yang beriman bi Muhammadin alaihi salatu wassalam wal Quran. Jadi kata beliau, mereka-mereka yang beriman ini adalah mereka yang beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah kebenaran, untuk membawa agama yang satu-satunya diridai oleh Allah,
untuk membawa agama yang akan dimenangkan di atas agama yang lain. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang nabinya, seorang rasulnya. Siapa itu? Ya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, untuk membawa hidayah, petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang hak, yang benar. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas semua agama. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan ada agama yang lebih hebat dari Islam, enggak ada. Jadi agama yang paling hebat, yang paling mulia, yang paling tinggi ya Islam. Enggak ada agama yang lain, enggak ada. Jadi itu akidah orang beriman, orang Islam. Jadi jangan takut tuh mengatakan bahwa bahwa kami ada Islam, agama yang benar itu Islam. Karena hari ini orang banyak takut mengatakan bahwa agama yang paling benar itu Islam. Iya kan? Sebab kalau kita katakan dibilang apa? Teroris. Jadi nggak usah takut untuk mengatakan bahwa agama Islam yang paling benar. Iya benar, memang itu akidah kita. Karena Allah yang mengatakan ad-dinul haq alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diutus oleh Allah, baginda Rasul diutus oleh Allah untuk membawa agama yang hak, yang benar, Islam. Jadi nggak ada agama yang hak selain Islam. Itu harga mati. Ya, wa dinil haq. Terus apa? Liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan di atas semua agama. Ya, untuk dimenangkan di atas semua agama. Jadi enggak ada agama selain Islam. Dan Allah kuatkan dalam ayat-ayat yang lain juga. Ya. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah cuma Islam. Selesai. Dalam ayat yang lain, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima oleh Allah. Selesai. Ya, ini akidah kita. Nah, maka Ibn Abbas mengatakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu siapa? Yang beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dibawanya itu apa? Al-Quran. Karena Allah mengutus Rasulullah itu yang dibawa Quran, ya, dibarengi dan Quran. Dalam surat An-Nisa Allah katakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nura. Itu ayatnya jelas. Jadi Allah katakan, hei manusia, bukan hanya orang beriman, hai sekalian manusia, qad ja'akum burhanum min rabbikum, telah datang seorang burhan, bukti kebenaran. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu diutus oleh Allah, ya, sebagai bukti kebenaran atas ajaran Islam itu sendiri, sebagai bukti kebenaran atas Quran itu sendiri. Ya, burhanun min rabbikum. Dia Allah telah mengutus seorang rasul, yaitu burhan, bukti kebenaran. Dan wa anzalna ilaikum nuran mubina. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, tetapi Allah juga turunkan Al-Qur'an, ya, sebagai cahaya yang menerangi kegelapan. Jadi ada Rasulullah, ada Quran. Ya, maka Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran itu, untuk menerangkan Al-Quran itu yang di dalamnya berisi syariat, berisi aturan. Ya, maka apa kata Allah? Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih. Barang siapa, maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang mengutus Rasulnya. Siapa Allah itu? Yang menurunkan Al-Qur'annya. Dia beriman kepada Allah sebagai Rabb, yang telah mengutus seorang Rasul, seorang Nabinya untuk umatnya. Lalu dia turunkan juga Al-Quran sebagai pedoman hudan linnas, petunjuk buat manusia.
Ya, maka apa kata Allah? Kalau mereka beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Al-Quran, wa'tasamu bih, dan berpegang teguh, ya, berpegang teguh kepada Al-Quran tadi, maka apa janji Allah? Fasayudkhiluhum fi rahmatin min rabbihim, fasayudkhiluhum fi rahmatin wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Maka orang-orang yang tadi beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada apa yang diturunkan oleh Allah, kepada ajaran Rasulnya, kepada ajaran Al-Qurannya, ya, lalu apa janji Allah? Mereka akan Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Mereka akan Allah masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, dan mereka akan senantiasa dibimbing oleh Allah dalam hidayah dan petunjuk Allah. Nah itu, ya, itu janji Allah. Artinya apa? Jikalau kita keluar dari ayat tadi, ya tidak ada jaminan. Allah sudah turunkan Al-Quran, tapi anda nggak mau juga pegang ambil Quran itu, yang nggak ada jaminan anda selamat. Allah sudah utus baginda Rasulullah di muka bumi, di atas bumi ini, tapi kita tidak ikuti, yang nggak ada jaminan anda selamat. Itu artinya, ya. Oleh karena kata Imam rahimahullah, apa yang dijelaskan oleh Ibn Abbas dalam tafsirnya tentang siapa orang beriman itu dalam ayat ini, mereka yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah itu. Lalu wahajaru min Makkah ila Madinah. Lalu mereka berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Pada saat itu, karena hijrah pada saat itu dari Makkah menuju Madinah, maka di sini, ya, ada kaum Muhajirin dan ada kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah mereka yang berhijrah dari Makkah, kaum Ansar adalah mereka yang menyambut saudara-saudara yang datang dari Makkah. Lalu berikutnya, wajahadu fi sabilillah. Wajahadu fi sabilillah ay fi ta'atillah. Lalu mereka berjihad di jalan Allah, ay fi ta'atillah, di dalam taat kepada Allah. Ya, jadi kata jihad ini artinya juga bersungguh-sungguh. Ya, bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, di jalan Allah, ay fi ta'atillah, di jalan Allah, di jalan ketaatan kepada Allah. Dengan apa mereka berjihad? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta benda yang mereka miliki. Enggak punya harta benda, enggak punya materi, dengan apa? Bi anfusihim wa anfusihim, dengan jiwa raga mereka. Jadi enggak semua orang kaya kan? Enggak semua kita punya harta benda, enggak semua kita punya duit banyak, enggak semua kita punya harta banyak, tapi juga kita punya jiwa, kita punya ampus. Maka apa kata Allah dalam Al-Quran dalam ayat yang lain? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billah wa rasuli wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Jadi Allah sebutkan dari ayat yang lain, hai kalian yang telah mengaku beriman, ya, hal adullukum ala tijaratin, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perniagaan. Perniagaan itu apa? Bisnis, jual beli. Yang namanya bisnis, jual beli, perniagaan itu kira-kira cari untung atau rugi? Untung. Nggak ada orang bisnis jual beli itu cari rugi, nggak ada. Nggak usah usaha kalau mencari rugi. Apapun usaha bisnis kita, pasti kita ingin cari untung. Ya, maka Allah katakan, maukah kalian aku tunjukkan bisnis, ya, tijarah yang menghasilkan untung yang luar biasa? Itu Allah sebutkan. Ya, apa itu? Yang kalau kalian lakukan itu apa? Akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Itu bisnis yang luar biasa.
Jadi kalau ada bisnis tidak menghantarkan kita selamat dari siksaan neraka, itu bisnis gak bagus itu. Karena ada juga hari ini bisnis yang menghantarkan orang ke neraka, bukan surga. Jadi kata Allah, hal adullukum ala tijaratin, maukah kalian aku tunjukkan atas sebuah perniagaan bisnis yang akan tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka, azab yang pedih. Apa kata Allah? Apa bisnis itu? Tu'minuna billah. Pertama, jadi orang yang beriman kepada Allah. Iman. Jadi yang bisa menyelamatkan kita adalah iman ini, ikhwah fillah. Ya, yang akan bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat, iman. Dan ini yang akan kita bawa mati. Jadi orang mati bawa iman sengsara. Kenapa? Karena pertama kali yang ditanya oleh Allah kalau udah mati itu iman kita. Ya. Bukan yang lain. Jadi kata Allah, kalau Anda ingin selamat, perniagaan yang akan menghantarkan Anda selamat dari azab yang pedih itu apa? Berimanlah kepada Allah. Tu'minuna billah. Beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa rasuli. Ya. Lalu yang ketiga, wa tujahidu, yang ketiga, berjihadlah. Berjuanglah. Ya. Berjihadlah kalian dengan apa? Pertama, bi amwal, harta. Jadi harta itu penting. Kalau bahasa kita berarti kaya itu penting atau enggak penting? Ya penting. Karena enggak mungkin kita berjihad dengan harta kalau enggak punya uang, enggak punya harta, enggak kaya. Jadi bahasa kita ya kaya itu penting, ya penting. Kalau memang bisa kaya harus kaya. Ya. Jadi bi amwal. Ternyata Allah sebut bi amwal, berarti harta ini sangat menentukan. Ya. Kenapa? Gak bisa kita bangun masjid semegah ini kalau gak ada harta, ya kan? Kita juga gak bisa khusyuk sholat ibadah enak kalau gak ada harta. Buat beli baju, buat beli tempat surga. Kita masih bisa tenang sholat, bisa apa? Karena ada yang menutupi badan ini. Harta juga pakai duit juga belinya. Jadi penting juga. Jadi jangan pernah mengatakan harta itu penting. Karena bisa mengantar kita ke surga. Karena Allah sebut bi amwal. Ya, jadi orang penting juga, perlu juga banyak orang yang Islam yang kaya itu harus banyak. Ya, kalau memang dia bisa kaya yang benar, ya. Bi amwalikum. Lalu kalau Anda enggak punya harta, tapi jangan pesimis. Enggak boleh pesimis. Saya ini orang enggak punya harta, orang miskin, terus apa? Terus enggak bisa masuk surga dong? Enggak. Bisa kita masuk surga dengan jiwa raga yang kita miliki. Kita punya ide, kita punya saran, kita punya pikiran, punya tenaga. Itu juga bisa menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, ya. Jadi surga itu sebenarnya mudah kalau kita ingin mau. Kalau kita lihat ayat ini. Jadi nggak ada ceritanya orang Islam itu nggak bisa masuk surga. Orang beriman itu masuk surga, pasti masuk surga. Jadi ini perniagaan yang sangat luar biasa. Bi amwal wa anfusikum, ya. Jiwa raga kalian, ya. Jadi berjihad di jalan Allah harus semua itu dalam rangka bingkai bi taatillah. Dalam bingkai taatillah, karena Ibnu Abbas mengatakan fi taatillah. Jadi kalau Anda punya harta, gunakanlah harta itu untuk jalan Allah, dalam taat kepada Allah. Jangan gunakan untuk maksiat. Kira-kira gitulah bahasanya. Jadi kalau hari ini Anda sehat, kita sehat, gunakanlah sehat itu dalam taat kepada Allah. Kan begitu, kira-kira begitu. Kalau hari ini kita bisa sehat, beraktivitas, ya, bisa melakukan sesuatu, ya gunakan itu untuk taat kepada Allah. Karena itu jihad kita. Ya. Nah, kalau mereka yang punya harta, ya berjihadlah dengan harta dan harta benda mereka. Nah, bi amwalin wa anfusihim. Nah, maka beliau katakan bi amwal di sini kata Ibnu Abbas wa anfusihim, amwal dan anfusihim dengan mengatakan dengan menafkahkan harta mereka, harta benda mereka dinafkahkan di jalan Allah. Lalu apa? Jiwa raga mereka pun kalau dulu dia di saat itu dia dibutuhkan berperang, maka dia harus keluar berjihad di jalan Allah, mengeluarkan keluar dari
ya dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah fi sabilillah. Nah, a'zamu darajatan 'indallah. Jadi ini adalah keutamaan yang sangat besar, sangat mulia, sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari yang lainnya. Ya, wa ulaika humul faizun, dan mereka inilah orang-orang dipastikan dijanjikan oleh Allah menjadi orang yang al-faizun. Siapa al-faizun itu? Fazu bil jannah wa najau minan nar. Jadi orang yang sukses itu menurut ayat ini, menurut Ibnu Abbas dalam tafsirnya, adalah mereka yang dimasukkan ke dalam surga lalu dijauhkan dari siksa api neraka. Itu orang sukses. Ya, al-faizunnya itu. Maka dikuatkan dalam ayat surat Al-Imran ketika Allah bercerita tentang tentang balasan, lalu diawali dengan kematian, lalu diakhiri tentang dunia. Di surat Al-Imran kita bisa lihat, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat yang singkat ini ikhwafillah bercerita tentang 3 hal. Pertama, tentang kematian. Semua orang pasti mati. Enggak ada orang awet hidup di dunia, enggak ada. Dia pasti mati. Dia pasti mengakhiri hidupnya. Jadi enggak ada orang akan lama hidup di sini, tidak ada. Pasti dia akan mati, cepat atau lambat. Dan kematian itu tidak ada yang tahu kapan akan terjadi pada diri kita. Allahu a'lam. Jadi kita jangan pernah berpikir kita masih sehat, mati akan lama. Enggak juga. Banyak orang yang sehat juga mati. Jangan pernah berpikir itu orang udah sakit-sakit kayaknya cepat mati. Enggak juga. Banyak orang yang sakit juga enggak mati juga, belum mati juga. Justru yang enggak sakit dia mati duluan. Jangan juga berpikir gua masih muda umurnya kayaknya yang tua lebih dulu. Enggak juga. Betapa banyak orang masih muda mati juga. Ya, yang tua belum juga mati. Kenapa? Karena kematian itu sirrun min asrarillah, rahasia Allah. Dan ingat kata Rasul dalam hadisnya, salah satu tanda ciri kiamat itu dekat adalah sudah banyak orang mati mendadak. Itu ciri kiamat sudah dekat. Mati mendadak. Banyak orang sekarang mati nggak sakit, mati mendadak mati. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jadi pertama Allah bicarakan kematian supaya kita terus ingat pasti mati. Maka orang yang paling cerdas itu yang banyak ingat mati. Berarti yang paling bodoh siapa? Enggak pernah ingat mati. Ya itu kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh sahabat, siapa orang paling cerdas itu Rasulullah? Kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang banyak ingat mati. Apakah orang banyak ingat mati lalu dia semangat kerja? Justru dia semangat kerja. Kenapa? Semakin banyak orang ingat mati, dia akan semakin banyak beribadah, semakin banyak beraktivitas, karena semua untuk Allah. Bekerja dia semata-mata cari ridha Allah. Jadi ingat mati bukan bikin kita jadi malas, enggak. Justru kita semakin semangat. Kenapa? Karena kita orientasinya akhirat. Maka enggak ada orang yang banyak ingat mati itu nipu orang, enggak ada, enggak berani dia nipu orang karena ingat mati. Jadi orang cerdas itu orang banyak ingat mati kata Rasulullah. Berarti siapa orang yang bodoh itu? Yang lupa mati. Maka Rasulullah katakan wal ajiz itu orang yang lemah, orang bodoh itu siapa? Ya, mereka yang sadar, yang tahu dia akan mati, tetapi yattabi'u hawahu, dia perturutkan hawa nafsunya. Begitu dia mati yatamanna 'ala Allah, begitu dia mati ngarepin masuk surga. Ya, jadi nggak mungkin. Oleh karenanya dunia ini tempat mencari bekal akhirat, kan begitu? Yang saya share tadi pagi, ya. Tadi pagi saya share kata Imam Ahmad bin Hanbal, dunia ini tempat apa? Beramal, ya, ngumpulin amal, ngumpulin bekal. Akhirat itu tempat jazanya, balasannya, kan gitu. Jadi kalau Anda tidak persiapkan bekal hari ini, mati nyesal yang ada. Nah, kalau udah mati nyesal, bisa kebalik enggak?
Ada yang sudah balik, yang sudah mati, nyesel mati, sudah balik? Nggak ada kan? Jadi betul kata beliau itu betul. Maka dunia ini darul amal, negeri itu beramal. Sedangkan akhirat darul jaza, tempat balasan. Ya ikhwah sekalian, ini pertama. Lalu yang kedua, ayat itu bicara tentang apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Allah juga bercerita tentang apa? Ternyata akan ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, dan di sanalah tempat dibalasnya semua amal. Dan Allah sempurna membalasnya. Jadi Allah katakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kami akan sempurnakan balasan jaza buat kalian itu apa? Nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Nanti setelah kamu kembali. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pasti kembali. Kenapa? Karena jaza itu, balasan itu nanti yaumul qiyamah. Jadi iman bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua balasan nanti akan sempurna. Enggak ada yang terzalimi, enggak ada yang terzalimi. Karena Allah sudah pastikan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kami akan sempurnakan ya balasan buat kalian dari semua amal perbuatan kalian pada hari kiamat. Lalu apa kata Allah berikutnya? Faman zuhzi'a 'anil nar. Barang siapa yang Allah selamatkan dari siksa api neraka. Karena neraka jaza itu nanti. Allah selamatkan dari siksa api neraka, wa udkhilal jannah. Lalu Allah masukkan ke dalam surga. Jadi ayat ini menceritakan masuk surga itu bukan karena amal kita. Itu hak prerogatifnya Allah. Dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi jangan pernah berpikir masuk surga dengan amal kita. Kalau amal kita yang bikin masuk surga, kayaknya kita jauh dari surga. Amal kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya amal kita hari ini dibandingkan dengan para sahabat, para salafus saleh. Lalu kita ngarepin surga dengan amal kita, nggak ada. Coba baca Quran kita berapa juz hari ini? Terus sholat kita seperti apa khusyuknya? Kayaknya kalau mikir sholat Pak, khusyuk sholat kita nggak pernah bisa khusyuk. Kayak surga itu jauh banget. Jadi nggak mungkin masuk surga dengan amal kita, mengingat kualitas amal kita jauh dari segala-galanya, jauh. Kita puasa, kita masih senang ngomongin orang. Kayaknya bagaimana masuk surga gitu? Iya. Jadi Allah yang masukkan ke surga. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa kami nanti masuk surga dengan amal? Kata Rasul, tidak. Wala anta ya Rasul, begitu juga saya, kata Rasulullah. Tapi karena Allah memberikan ya keutamaan pada aku, pada ya kemuliaan, sehingga kecuali Allah berikan apa? Keagungan, kemuliaan kepada aku, maka Allah masukkan surga. Jadi masuk surga itu bukan karena amal kita, ya. Tapi bukan berarti juga lalu kita malas-malasan beramal, kan gitu, bukan. Jadi dengar ayat dengan ceramah ini lagu nggak usah sholat, nggak usah beramal, nggak masuk surga dengan dia, tambah kebelangsat gitu. Ya. Sudah beramal saja tidak ada jaminan, gimana nggak sama sekali gitu loh. Ya. Jadi orang masuk surga itu semata-mata karena rahmat dan ridhonya Allah. Ya, termasuk Rasulullah SAW. Maka itulah sebabnya kita selalu mohon apa? Mohon apa? Mohon surga. Ya, maka kan ada hadis yang pernah saya share juga. Kalau anda bisa surga, maka surga itu akan berdoa supaya dimasukin anda. Maka jangan malas minta surga. Begitu juga kalau anda minta supaya Allah jauhkan dari siksa neraka, maka neraka pun akan berdoa supaya anda tidak masukinya. Pertanyaannya, setiap saat antum kita berdoa nggak seperti itu? Jangan-jangan doa kita cuma minta duit banyak. Ya Allah, kasih saya duit yang banyak, gitu. Kasih saya rezeki yang banyak, gitu ya. Surganya jarang minta. Jangan-jangan, gitu ya. Ya.
Jadi minta surga sebanyak sesering-seringnya. Ya. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dimanakin doa itu. Ya. Jadi kalau kita baca doa banyak minta surga, surga akan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah, hambamu itu siap saat minta surga ya Allah, masukkan dia ya Allah. Nah kalau surga yang minta kan enak Pak. Ya, surga sendiri yang minta sama Allah, ya Allah itu hambamu si Fulan bin Fulan itu siap saat minta supaya saya masuk kepada, ya, supaya dia masuk surga, ya kasih dia Allah ya. Gampang kan kalau surga yang minta. Begitu juga neraka, minta supaya Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Dan neraka itu akan berdoa supaya apa? Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka itu, karena dahsyat sekali. Nah, kata Imam rahimahullah, jadi orang yang sukses itu ada orang yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga dalam ayat itu Allah cerita tentang dunia. Jadi dunia itu di akhir ada Allah. Jadi bukan di awal. Jadi ketika Allah bicara tentang dunia, Allah taruh di akhir, bukan di awal. Supaya apa? Supaya kita sadar dunia ini enggak lama. Dunia ini akan tinggalkan, gitu loh. Supaya kita jangan sampai terbuai dengan dunia ini. Cari dunia ini tapi untuk akhirat. Maka Allah ingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah sungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipu daya. Ya, jangan sampai kita tertipu. Kata Imam rahimakumullah, ini tafsiran ayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tentang ayat 20 dari surat At-Taubah ini. Jadi kita ingin al-faizun, orang yang sukses itu ada fazu bil jannah, yaitu apa? Sukses dengan dimasukkan ke dalam surga. Wa najau bin nar, wa najau minan nar, dan dia diselamatkan dari siksa api neraka. Itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Kata Imam rahimakumullah, kita lihat masih ada waktu, kita lihat pesan dari hijrah ini, pesan dari ayat ini. Ada 4 pesan dalam ayat ini. Pertama, ya, pertama dalam ayat ini ada kata hajaru. Hajaru dikaitkan dengan kata amanu. Hijrah dikaitkan dengan kata aman. Ya, apa pesannya? Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa keimanan itu adalah soal keyakinan. Jadi keimanan itu adalah soal keyakinan. Ya, dan keyakinan itu ada di mana? Dia ada di hati. Keyakinan itu ada di hati. Ya. Maka kata Imam rahimahullah, ketika kita bicara hijrah, maka sesungguhnya ya, hijrah itu menuntut kita, ya, menuntut keyakinan, ya, yang kokoh serta apa? Kebulatan tekad, kebulatan hati bagi yang menjalankannya. Maka kalau kita lihat, ya, sebab hijrah itu bukan perkara mudah. Ya, pada saat itu ya, atau bahkan saat ini, hijrah itu baik di zaman Rasulullah maupun zaman sekarang, hijrah itu bukan perkara mudah. Dan ini kata-kata hijrah ini sekarang sudah menjadi bahasa anak muda, menjadi bahasa gaul. Ini orang hijrah, ini orang hijrah, ini orang belum hijrah, kan gitu ya? Ya, yang paling miris, ya, ada juga kata hijrah tapi untuk, ya, merendahkan orang. Ya, oh, ini belum hijrah, masih bid'ah katanya. Ini belum hijrah, masih ngerjain yang enggak ya. Jadi hijrah itu butuhkan keyakinan, membutuhkan, ya, pengorbanan. Kenapa? Godaannya luar biasa. Ya, kegodaannya luar biasa, rintangannya luar biasa. Ya, bahkan gangguannya luar biasa. Orang sudah suka, sudah senang sama maksiat, mau ninggalin maksiat itu berat. Ya.
Maka jangan juga ya suka mencibir orang. Ya, mencibir orang yang mungkin baru dia bisa ke masjid lalu kita cibir, tumben. Jangan. Karena berat. Ya, berat. Meninggalkan kebiasaan buruk itu jadi baik itu berat. Butuh pengorbanan. Nah, kalau kita lihat saudara kita yang sudah mulai baik, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, kau berikan hidayah, kau tunjukkan hidayah biar dia istiqomah, doain begitu. Karena berat. Ya. Karena butuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan dan godaannya luar biasa. Nah, maka kata hijrah dikaitkan dengan kata iman. Mungkin ini dulu karena sudah habis waktu kita, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya, menyemangati kita untuk terus berusaha untuk menjadi orang yang sangat dekat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan untuk saling mengingatkan. Karena ciri orang yang beriman itu adalah orang yang tidak pernah berhenti menasihati saudaranya, tidak pernah bosan mengingatkan saudaranya. Karena sehari ini kita ingat, besok kita lupa. Jadi jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan terus. Dan ciri orang yang sukses itu adalah orang yang terus tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itulah orang yang beriman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.